Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi sesi sharingnya. Terakhir kita sudah bikin visualisasi tabel, kemudian ada slicernya 2. Kemudian di sini kita mau tambahin misalnya tulisan ya, misalnya ya. Inilah selera ya teman-teman ya. Untuk ini kita tambah ini sini. Misalnya tambahan text box ini. Ini misalnya produksi harian gitu ya. Gitu. Dan kita Ctrl A, kita tebalkan, fontnya kita tambahkan gitu ya. Tambah jadi gitu. Mau warnanya mau kita ganti apa enggak ya? Warnanya mau warna hitam aja deh ya. Warnanya udah. Teman-teman bisa pilih, pindahkan, ya, pindahkan ke ini gitu ya. Nah, kanan gitu ya. Kemudian kita tambahkan icon misalnya icon atau gambar ya. Di menu insert di text box tuh ada, di home juga ada, dan kalau mau yang lain misalnya gambar gitu kita klik image, kemudian image itu kita misalnya masukin gambar ini misalnya Power BI gitu ya. Ya, seperti ini gitu contohnya. Untuk posisi dan segala macamnya itu selera pewarnaan dan lain-lainnya. Kemudian kita mau belajar publish nih. Nah, setelah kita misalnya mau mempublish, sebelum ke visualisasi yang lain dulu ya. Karena apa? Kita mau melihat, ini kan tadi datanya dari terakhir yang kita coba itu adalah dari OneDrive ya. Ketika setelah kita impor, datanya itu disimpan di Power BI ini aja gitu. Saya simpan dulu ya. Ini nama filenya misalnya ini apa? Nah, di sini kita coba publish ya. Kita publish, kemudian kita pilih workspace. Nah, ini saya masih menggunakan yang gratisan ya teman-teman. Jadi kita open ya di sini. Di sini ada Visual Publishing to Power BI. Ini di cloud ya, si gratisan. Kemudian di sini teman-teman setelah ini ya udah datanya seperti ini aja terus itu nggak akan berubah. Nah, nggak ada penambahan, pengurangan gitu nggak ada. Kita perlu setting ketika kita maunya ketika datanya itu di Excel-nya ditambah di OneDrive, nanti beberapa jam kemudian di sini akan bertambah gitu ya. Caranya kita pilih di workspace, my workspace ya. Nah, di my workspace, nah ketika kita publish maka akan kebentuk dua file di sini. Ada report sama dataset gitu ya. Report itu visualisasinya, dataset itu tempat datanya. Eh, Dia bertambah atau enggak gitu. Kalau misalnya MA itu berarti dia
nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, nggak ada update refresh gitu ya. Caranya biar bisa update, di sini kita klik tanda plusnya di sorry, tanda ini ada titik 3 ya, more option. Kita klik, kemudian kita setting gitu ya. Kemudian kita pilih di sini data source kredensial. Nah, ini data source kredensial kita edit ya. Kemudian kita pilih yang basicnya apa? Kayak username dan password. Kita pilih yang ini ya. Kemudian kita pilih yang karena saya pakai organisasional ya, kayak akun perusahaan. Kemudian saya pakai ini dan kita sign in. Ini sudah eh, update ya, web data source sudah update. Kemudian ini kita pilih refresh. Nah, kita gateway connection-nya apa? Ini kita skip dulu parameter, kita skip dulu, kemudian refresh. Nah, refresh data ini kita awalnya off. Kalau off berarti data itu nggak akan di refresh gitu. Kemudian kita nyalakan gitu, kita on kan. Di sini kita pilihnya apa? Daily atau weekly, misalnya daily, perubahan produksi daily. Setiap kapan berubahnya gitu. Kita pilih add another time gitu. Misalnya ini jam 1 malam gitu ya. Karena kita mau update-nya itu setiap biasanya produksi itu sudah masuk itu di jam pagi itu harusnya sudah masuk si produksi kemarin. Misalnya kita kasih jeda waktu closing itu jam 1 siang deh ya. Jam 1 siang itu harusnya produksinya sudah masuk semua. Atau mau 2 kali ya, ini jam 10 pagi dulu ya. Jam 10 pagi, mungkin teman-teman sudah ada yang update di lokasi berikutnya. Kemudian jam 1 siang setelah rush ya, setelah rush harusnya sudah update. Nah, kemudian kita apply. Mau setiap jam juga bisa sebentar ini. Mau pilih setiap jam kita hapus saja, 2 kali aja, kemudian kita apply. Nah, dari sini nanti setiap jam 10 pagi dan 1 siang, ketika di datanya kita ini di OneDrive, mana OneDrive-nya? Di OneDrive, nah, OneDrive, mana OneDrive? Nah, eh, ketika di sini diupdate, maka setiap jam 10 pagi sampai dan jam 1 siang itu akan terupdate juga di sini di data online kita di sini gitu. Kalau kita tidak melakukan ini, maka datanya tidak akan terupdate, teman-teman. Oke ya. Kemudian dari sini juga teman-teman visualisasi yang sudah buat ini, teman-teman bisa ekspor dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Kemudian PDF. Misalnya kita mau ke PDF kan ya. Ekspor. Ini dia lagi download. Sabar, sabar. Sambil nunggu itu kita coba ekspor ke PowerPoint. Ke PowerPoint juga bagus nih, dibantu juga nih. Kita bikinkan halaman pertamanya tuh bikin. Walaupun udah bikin di halaman pertama, cuman dari Microsoft itu memberi ini untuk dalam bentuk PDF-nya ya. Kalau dalam PowerPoint-nya kita tunggu, nah ini sudah selesai. Kita lihat PowerPoint-nya seperti ini. Ini halaman buatan dari Power BI yang atas, halaman keduanya. Jadi kalau kita sudah bikin report banyak, insya Allah
dipermudah untuk bikin PowerPoint, bikin file presentasi sebagainya. Kemudian kekurangan kalau yang gratisan ini kita nggak bisa share. Oh ini saya pakai trial ya, trial 500 yang pro bisa dia lagi. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya ini trial ya, nah, udah bisa, cuman dikasih waktu 55 hari sisa waktunya. Kalau misalnya dia yang free, kita tetap bisa, cuman kita nggak bisa nge-share di sini biasanya gitu. Kok bisa? Kita buka di tempat yang lain ya. Pas. Oh bisa aja ya. Ya, mungkin ini karena trial ya. Ya, kemarin sempat menggunakan ini yang trial pro karena masih belajar sampai saat ini. Dan kita juga bisa ngedit sebenarnya di sini. Ini juga kita bisa ngedit. Cuman di sini kan online. Mungkin lebih mudah ketika kita bikin dulu di Power BI desktop gitu ya. Baru dipublish di sini. Gak masalah sih, di sini juga bisa. Nah, kemudian itu dulu sih ya. Ini kita belajar nge-refresh data ya. Kemudian apa aja yang ada di cloud ya. Seperti itu. Ada save a copy, download file, dan lain-lainnya. Jadi kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu dari luar ya ini ya. Pengamen lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.